Ya, di bagian yang part ke-12 ini saya akan membahas tentang CRUD ya. CRUD itu kependekan dari create, create, update, read, update, dan delete data yang ada di PHP. Oke ya, itu saya bacain dulu sebentar. Data yang akan dibahas di sini adalah data mahasiswa. Sedangkan CRUD itu adalah beberapa proses manipulasi terhadap database ya yang digunakan dalam aplikasi, yaitu membuat, membaca atau menampilkan, lalu mengubah data dan menghapus data. Oke, pada bagian pertama ini saya akan jelaskan tentang pembuatan data. Ya, untuk keperluan database aplikasi, saya telah jelaskan di video sebelumnya bahwa nama database-nya adalah db_buku_php yang tersimpan di XAMPP dengan tabel bernama PMHS ya. Lalu sintaks atau query untuk membuat tabel mahasiswa ini adalah kalian bisa lihat di screenshot di bagian sebelah kiri ya. Nah, kalian masukkan itu ke dalam tab MySQL atau SQL yang ada di XAMPP atau di PHP Nah, begitu kalian ngeran itu SQL itu, maka hasilnya adalah tampak yang ada di sebelah kanan. Itu adalah screenshot dari PHP ya. Itu datanya masih kosong, tapi struktur datanya sudah terbentuk, yaitu ID, NIM, nama mahasiswa, gender, jurusan, alamat, dan telepon. Oke, kalian coba ya. Kita lanjut. Ya, sebelum memulai untuk pada tahap ini di layar yang ini, video ini, saya ingatkan ya, kalian sebelumnya harusnya membuat suatu koneksi ya, koneksi yang berisi skrip koneksi antara PHP dan MySQL, dan itu sudah saya jelaskan di part yang sebelumnya ya, part 12. Udah ada codingannya dengan nama koneksi titik PHP. Itu udah harus ada ya. Karena kalau nggak gitu nggak akan nyambung nanti antara kedua aplikasi itu. Oke? Setelah kalian membuat itu, maka tahap selanjutnya adalah membuat halaman utama yang akan ditampilkan di browser. Jadi ini nanti adalah halaman utamanya. Kalian lihat di situ codingannya ya, dari mulai kiri lalu tengah, lalu ke kanan, itu pun saling tumpang tindih ya antara screenshot kedua dan screenshot ketiga karena terlalu panjang codingannya. Oke, di dalam script ini indeks PHP ini terdiri atas beberapa apa acuan menuju ke proses-proses berikutnya ya. Oke, sebelumnya saya indikan dulu. Ya, untuk menambah tampilan pada browser lebih menarik, saya menyiapkan script CSS seperti yang tampak pada codingan ya. Yang pada script itu kalian lihat di situ ya. Href, HTTPS, sedangkan max, CDN, bootstrap, yang terakhirnya adalah bootstrap titik CSS ya, supaya tampilannya lebih menarik ya. Kayak gitu. Kalian bisa lihat di situ. Lalu di situ ada forum tambah titik HTML. Itu merupakan forum yang digunakan untuk menambah data baru mahasiswa ketika mengklik tombol baru. Jadi waktu mengklik tombol baru, actionnya adalah forum tambah titik HTML. Lalu yang kedua, edit titik PHP merupakan script yang berisi forum untuk mengubah data mahasiswa. Ya, semuanya forum ininya. Lalu yang ketiga, delete.php merupakan script yang digunakan untuk menghapus record mahasiswa. Ya, ini ada di kalian lihat aja, lalu kalian kopas dan coba di editor kalian masing-masing. Dan hasilnya kalian akan lihat sendiri di layar atau video yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah hasil dari tambahan yang tadi ya. Dengan data-data yang sudah dimasukkan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Oke ya. Jadi ini adalah tampilan hasilnya menampilkan data mahasiswa ya. Oke, di situ pada yang kalian lihat
Di situ ada tombol-tombol seperti proses, yaitu kalau yang tanda pulpen itu adalah edit, sedang tanda logo apa? Logo tong sampah itu adalah sampah. Sedangkan di situ ada data untuk menambah data baru. Oke, kalian coba ya isi datanya sebanyak 6 data yang seperti yang saya buat ini. Ya, lanjut ke video yang berikutnya. Di slide yang keempat ini adalah bentuk dari form tambah titik HTML. Kalian lihat skripnya ya, itu saya gabung jadi dua skrip, dua gambar karena terlalu panjang ya. Tidak cukup untuk satu ini, jadi saya buat dua ini. Sedangkan di sebelah kanan adalah bentuk output. Ya, setelah saya running di browser Chrome ya, bentuknya adalah seperti itu. Itu ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, jurusan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalian coba ya, kalian ini kan, lalu klik simpan. Otomatis dia nanti akan, data barunya akan tersimpan ya. Terserah kalian mau nambah sebanyak mungkin, itu lebih bagus ya. Oke ya, kalian coba. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Ya, inilah tampilan setelah saya menginput data ya. Sini saya menginput satu data di baris ketujuh. Untuk NIM sekian, nama bla bla bla, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti data otomatis di posisi yang terakhir ya. Karena ini sesuai dengan indeks dari nomor 1 sampai nomor yang kesekian. Data yang terakhir masuk otomatis data di tampilannya adalah di posisi yang terakhir. Oke, gampang ya. Kalian coba dulu di editor dan browser kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ya, seperti yang telah dijelaskan pada program atau script index PHP ya, index.php, bahwa ada suatu forum edit atau pengubahan data yang namanya adalah edit.php. Tujuannya adalah untuk mengubah data yang ada di tabel mahasiswa. Satu data ya, satu. Oke, ini adalah bentuk skripnya. Kenapa saya buat dua? Karena terlalu panjang jika ditampilkan dalam satu layar di video ini. Jadi saya buat dua skrip di situnya ya. Lalu outputnya pun tidak disatukan sekali lagi karena terlalu besar outputnya jika di screenshot di layar ini. Jadi untuk output dari perubahan data kalian bisa lihat di layar berikutnya. Oke ya, kita lanjut ke layar atau slide atau video yang berikutnya. Ya, berikut adalah tampilan output ya. Setelah yang script pada video ke-6 itu di running di browser ya. Bentuk tampilannya adalah seperti di gambar sebelah kiri. Itu bentuk tampilannya. Lalu saya mengedit salah satu data ya. NIM-nya adalah sekian sekian sekian, nama mahasiswanya Gigin Ginanjar dan seterusnya dan seterusnya. Oke, lalu pada tahap selanjutnya saya mengklik tombol edit ya pada salah satu record tabel THMAS seperti pada tampilan yang awal ya, tombol edit itu. Ingat ya, ada tombol edit, ada tombol hapus. Nah, agar proses ubah data dapat disimpan menjadi data baru, maka diperlukan sebuah script lagi untuk menyimpan data yang diubah. Ini saya namakan di sini scriptnya adalah simpan edit titik php. Kalian lihat di situ ya, simpan edit titik php. Oke. Lalu saya ini kan bentuk scriptnya kalian bisa lihat ada di kanan bawah, di sebelah kanan ya. Kalian lihat itu. Jadi setelah saya mengubah data satu mahasiswa, saya butuh suatu script yang namanya simpan edit, menyimpan data yang sudah dirubah. Oke ya, nanti kita lihat bentuknya di video yang selanjutnya.
Di slide yang ke-8 ini adalah bentuk tampilan setelah saya klik simpan edit. Di sini yang data yang diubah atau yang diedit adalah di record ketujuh, di baris ketujuh. Untuk NIM sekian sekian sekian, lalu nama sekian, lalu ini yang saya rubah adalah nomor teleponnya. Kalian lihat sendiri dari tampilan sebelumnya, ya bisa dibandingkan. Ya, dari 0815 menjadi 0813 sekian sekian sekian. Oke ya. Kecuali NIM ya, NIM dan ya kecuali NIM itu tidak, datanya tidak boleh dirubah. Kenapa? Karena NIM adalah primary key, ya. Jenis kelamin, lalu jurusan, lalu alamat, lalu telepon silahkan dirubah. Kecuali NIM. Kalau nggak percaya ya silahkan coba. Kenapa? Karena nggak bisa dirubah NIM karena dia adalah primary key. Dia unik, nggak boleh ada duplikasi data, ya. Jadi yang saya rubah di sini adalah data telepon untuk data yang ketujuh atau record yang ketujuh ya, yang atas nama Gigin Ginanjar. Kalian silahkan coba untuk merubah data yang lain. Oke, saya lanjut ya. Ya, di slide yang ke-9 ini adalah tentang hapus data. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Setelah kalian menekan tombol hapus yang terdapat pada tampilan data yang berupa simbolnya tong sampah itu, maka akan muncul pesan pada halaman berikutnya yang menginformasikan tentang penghapusan sebuah record. Ya, jadi skripnya adalah seperti yang kalian lihat di layar ini. Ya, di video ini itu mulai dari sebelah kiri. Ini karena terlalu panjang skripnya, jadi saya pisah menjadi 3 bagian ya, termasuk bagian yang paling kanan itu kecil sekali ya, karena tidak bisa disatukan di dalam satu layar video ini. Jadi mulai dari kiri, lalu ke kanan, lalu ke sebelahnya, ke tengah, dan yang paling kanan. Ini adalah skrip untuk penghapus data. Setelah video berikutnya adalah tampilan dari data mahasiswa setelah menghapus satu data mahasiswa. Oke, next kita lanjut ke video berikutnya. Di slide yang ke-10 ini sudah saya jelaskan sebelumnya pada di slide ke-9. Pada saat kalian mengklik tombol hapus data ya, yang berupa simbolnya itu tong sampah, maka akan muncul informasi, kotak informasi ya, yang berupa hapus record seperti kalian lihat di gambar yang atas ya. Hapus record apakah yes atau no. Di sini saya klik yes, maka tampilannya adalah setelah saya klik yes adalah yang saya hapus itu adalah data yang nomor 7. Jadi begitu saya klik yes, itu akan tampil data tinggal 6 ya, seperti tampilan data mahasiswa yang di bawah. Oke ya, gampang kan? Tinggal kalian coba aja. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ya, seperti biasa pada tiap akhir part atau sesi bagian yang dibahas selalu saya tampilkan ya, subscribe, logo subscribe, like atau share ya, supaya kalian ingat lagi dan lagi untuk jangan lupa memberi like, subscribe dan share dan juga komen ya supaya apa kalian makin cepet pinter ininya ngodingnya dan bikin skripnya. Oke, sampai bertemu di part yang berikutnya merupakan part yang terakhir yaitu laporan PHP.